Kalau nangis tanda tidak gagu. Udah. Jangan serba diikutin. Yang berikutnya, rakyatnya ngurus lingkungannya. Jalannya pengen bersih, tapi kerja bakti kagak mau. Pengen gak ada sampah, tapi tiap hari buang sampah ke sungai. Buang sampah di mana saja. Kalau banjir, siapa yang sengsara? Siapa yang sengsara kalau banjir? Pengen orang ke kota Bekasi banjir lagi? Kalau nggak pengen banjir lagi, mau tidak mau sungainya harus harus dilebar. Kalau sungainya harus dikeruk, harus dilebarkan, mau tidak mau bangunan yang di bantaran sungai harus Kalau nggak dibongkar, nanti pelebarannya tidak akan pernah kelar. Nanti pengerukannya tidak akan pernah kelar. Nanti bulan Desember, bulan Februari meluap lagi banjir yang asalnya dari Bogornya penuh dengan bangunannya ada di Jadi kalau gubernur bongkarin bangunan di puncak di Cisarua, itu tandanya gubernur sayang sama orang kota Bekas. Keprok. Jadi kalau nanti Kali Cilengsi dan Kali Cikeas dinormalisasi walaupun sudah penuh dengan bangunan, itu tandanya gubernurnya sayang sama orang Bekas. Masalahnya di hulu. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kita ini Jawa Barat, hulunya bermasal, pantatnya bermasal, telapak kakinya bermasal. Karena hulunya bermasalah, telapak kakinya bermasalah, semuanya harus dibenahin. Dan berdasarkan analisis Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata beberapa tahun yang lalu Jawa Barat tata ruangnya dirubah sehingga daerah yang seharusnya itu bukan daerah untuk peruntukan perumahan, bukan untuk komersial, daerah itu adalah daerah untuk menyimpan air, itu ternyata dihapuskan dan dirubah menjadi daerah ekonomi. Ini masalah. Jadi kalau ingin beresin Jawa Barat, tata ruangnya kita benahin yuk. Nanti Pak Wali Kota merevisi tata ruang. Nanti gubernur ngerevisin tata ruang. Untuk apa? Agar masyarakatnya tidak mengalami bencana. Jadi dari seluruh rangkaian ini nanti ke depan yang harus kita pikirkan adalah warga yang tinggal di bantaran kali bagaimana punya rumah yang nyaman. Jadi kalau nanti gubernur yang di bantaran kali kemudian dibantu kompensasinya, itu bukan membantu orang yang melanggar, tetapi membantu orang yang tidak punya tempat tinggal. Bener nggak? Bantaran kali tinggal, saya nggak setuju melanggar undang-undang. Tetapi mereka kalau dicarikan rumah kontrakan, dicarikan nanti ke depan ada rumah bantuan, itu karena mereka adalah orang yang tidak punya rumah. Mudah-mudahan pemerintahnya bisa punya duit. Mudah-mudahan usahanya tambah lancar. Mudah-mudahan investasinya tambah naik. Mudah-mudahan hotelnya pada penuh. Rumah makannya pada penuh. Pajaknya pada bayar. Pemerintah dan DPRD-nya bersikap adil, membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Amin ya robbal. Hilang nih hujan. Iya, oke. Siap. Siap. Alhamdulillah, seneng ya. Nah kayak gini hidup ini enak banget ya.
Pemimpin bareng dengan warganya, alhamdulillah. Ini duit Pemda untuk kota Bekasi agak gede telah saya hitung tuh. Keprok ya teprok karena masalahnya juga gede. Ya kita harus normalisasi sungai. Ini Pak Wali tahu ya. Ibu tahu nggak biaya untuk menormalisasi sungai? Agar bebas banjir. Biayanya 8,5 triliun. Duitnya juga kita belum nemu, baru sedikit-sedikit. Artinya perilaku buruk yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, di mana bantaran sungai banyak yang disertifikatkan, dibiarkan dibikin bangunan, telah memberikan kerugian negara yang sangat besar. Bener nggak? Ayo, ini saya panggil nih oknumnya nih, yang tukang ngasih sertifikat untuk masyarakat yang di bantaran sungai ini, saya panggil sekarang. Panggil dia bertanggung jawab loh. Kamu nyari duit di bantaran sungai, saya yang pusing. Ya Pak. Kamu kenapa di bantaran sungai disewakan? Kenapa Pak? Di bantaran sungai. Ya kenapa bantaran sungai ini harusnya ada pohon kelapa, ada pohon mahoni. Iya Pak. Kenapa sama kamu disewakan? Justru saya ini disewakan karena kelapanya udah ada, tinggal didagangkan. Jadi dibikinlah di situ warung kelapa pemuda. Warung apa? Kelapa pemuda, kelapa pemuda Pak. Oh. Kelapa pemuda. Ini nih wajah nih. Apa ya? Yang setiap waktu kamu selalu lalapannya daun muda. Enggak Pak. Sini. Daun muda. Emang apaan Pak? Aduh. Kenapa? Ini kamu ini punya gelar. Gelar apa Pak? PK. PK apa Pak? Penjahat kelamin. Ya enggak Pak, enggak dijahatin itu mah Pak. Enggak Coba lah. kamu ini hidup ini harus selaras dengan wajah. Selaras dengan Wajah. wajah. Kalau wajahnya ganteng kayak wali kota, Iya Pak. wajahnya ganteng kayak ketua DPRD, Iya Pak. wajahnya ganteng kayak anggota DPRD provinsi, Iya Pak. istrinya muda-muda itu wajar. Wajar Pak. Sesuai. Sesuai. Tetapi wajah model kamu kayak jembatan rusak. Iya Pak. Maksudnya? Kayak bibir sungai yang dikeruk pakai beko. Terus? Kamu tuh sangat tidak wajar. Tidak. Di mana-mana meninggalkan jejak wanita yang terluka. Kata siapa Pak, itu mah gosip Pak. Enggak ada. Enggak apa itu. Iya Pak. Gosip Pak. Gosip bagaimana? Enggak ada cerita Pak. Cerita bagaimana? Ya itu. Saya tidak mungkin ngomong kalau tidak ada fakta. Ya faktanya apaan Pak? Apa? Kamu merasa nggak di Subang meninggalkan seorang janda? Ya satu Pak. Satu orang anak laki-laki? Ya satu Pak. Oke. Ya. Kamu merasa nggak di Sukabumi meninggalkan seorang janda? Dua Pak sama itu Pak. Satu orang anak laki-laki? Iya Pak. Kamu merasa nggak di Cimahi meninggalkan satu orang janda? Tiga Pak sama itu Pak. Satu orang anak laki-laki? Iya Pak. Kamu merasa nggak di Banjaran Bandung meninggalkan seorang janda? Opat Pak. Satu orang Ya. anak laki-laki? Iya empat sama. Iya Pak. Dan kamu kemudian menikah sama orang Majalengka toh? Iya Pak. Punya satu laki-laki dan satu perempuan? Iya Pak. Jadi anak kamu itu berapa? 6 Pak. Dari berapa istri? 5 dong. Iya Pak. Bercerminlah pada diri. Bercermin. Berkacalah pada rasa. Iya Pak. Pada raga yang kau miliki. Iya, Pak. Coba kamu introspeksi. Maksudnya? Wajah
kayak Bangli yang dibongkar begini. Istri tiap kabupaten. Ya. Jadi harus Introspeksi dong. introspeksi. Kalau orang ganteng playboy wajar. Ya. Orang kaya playboy wajar. Anggota dewan playboy wajar. Ini Bangli dibongkar playboy. Loh, jadi salah.